Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman kelas F. Kami dari kelompok 12 di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perpajakan yang terkait dengan dana desa. Sebelum kami memulai presentasi kami, di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri Anggi Widya Saputra, absen 32, dan rekan saya Hersan Gono Ate, absen 02. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasinya. Pajak pusat menurut Siti resmi dalam buku perpajakan teori dan kasus 2003.1 menyatakan bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 1. Pajak pusat. Pajak pusat terdiri atas A. Pajak penghasilan (PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk yang B, pajak pertambahan nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Yang C, pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang D, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian akta notaris serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang E, pajak bumi dan bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anggi. Itu yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu tentang pajak daerah dan restribusi daerah, jenis pajak daerah digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pajak provinsi. Pajak provinsi itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor, kemudian ada biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat itu ada pajak air permukaan, dan yang terakhir itu ada pajak rokok. Kemudian yang kedua itu ada pajak kabupaten atau kota. Itu yang pertama ada pajak hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Kemudian yang kedua, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang ketiga,
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Kemudian yang keempat ada pajak reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang kelima yaitu ada pajak penerangan jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Kemudian yang keenam yaitu ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Dan yang ketujuh ada pajak parkir. Kemudian yang kedelapan ada pajak air tanah. Yang kesembilan ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian yang terakhir itu ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan di materi yang ketiga itu ada pajak yang dikenakan terhadap aktivitas pengelolaan dana desa. Pada tahun 2014, dana desa menjadi bahasan politik yang akhirnya direalisasikan dalam bentuk Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa yang bergulir ke kas desa tentu harus dikelola sebaik mungkin dan perorangan yang ditunjuk sebagai bendahara desa harus memahami fungsinya sebagai juru bayar dan juga wajib pungut yang bertugas menghitung, memotong, atau memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas pembelanjaan dana desa tersebut. Berikut ini kami uraikan berkaitan dengan perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Itu yang pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, PPh pasal 21. Yang ketiga, PPh pasal 22. Yang keempat, PPh pasal 23. Yang kelima, PPh pasal 4 ayat 2 final. Yang keenam, pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan yang terakhir, bea materai. Baik, kesimpulan dari materi kami, pajak pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat, yaitu Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak, yang diantaranya PPh, PPh, PPN, PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan atau P3, dan bea materai, dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Dan pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah dan yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baik, demikianlah materi presentasi dari kami kelompok 12. Jika ada teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih.